Yang saya penasaran nih satu ya kawan. Kan selama ini kita di kampus ini kan baku tahu toh. Jadi Yasin wisuda terus saya habis Diana. Yang saya pengen tahu selama kita menjalani proses itu, Idin ngapain? Saya bikin prosesnya sendiri. Itu yang harus dijelaskan Bapak Rasidin. Ayo coba kau jelaskan Idin. Sudah dijelaskan di podcast sebelumnya. Kan nggak tahu. Tuh juga belum tahu. Saya belum tahu. Hah? Belum tahu kawan. Apa ini? Apa yang kita bahas ini? Kok mungkin alasan kenapa sampai seperti itu? Kenapa jadi ganteng sekali sekarang? Cerita aja kawan. Karena saya pakai Sepetrolina semenjak 1 bulan dan 2 bulan sebelumnya saya tidak pakai itu. Jadi kentara sekali mukaku terlihat putih di sini. Kau beli dari itu? Dari pedagangnya. Tapi kawan, selama macam kau berhenti dari kuliah gitu, kok ada rasa nyesel nggak? Tidak menyesal sih. Lebih ke buang-buang uang. Habis itu? Itu kan kuliah kan maunya orang tua toh. Cuma kan maunya aku tidak kuliah, jadinya begitu. Tidak lanjut. Tugas pun kita tidak bikin. Itu suruh Udin. Pas Udin keluar ya kita juga keluar. Oh, jadi kok keluar kuliah ini ikut-ikut teman? Bukan ikut teman sih, lebih ke maunya orang tua tuh. Kita ikut-ikut saja. Saya sebenarnya tidak punya basic di situ, tapi ya mau bagaimana lagi? Maunya mereka tuh biar senang. Tapi ada nggak kepikiran kalau macam kok nggak masuk di informatika gitu, kok mau masuknya di mana dulu? Tidak ada sih. Saya kan masuk ke informatika nih, sebelumnya saya pikir itu otak-atik komputer tuh. Bisa tahu apa ini komputer nanti pasangnya begini atau bongkarnya begini, alat-alatnya apa, padahal Program. tinggal bikin tugas sampai capek lagi. Jangan nangis kawan, saya tahu perasaan. Tapi macam kau mau masuk ke kuliah gitu, kau dulu pernah sempat lakukan penolakan atau mau langsung masuk aja? Pernah saya tolak, cuma ya saya sampai keluar dari pekerjaan sebelumnya untuk kuliah jadi saya masuk. Sudah berapa tahun kerja itu, maunya orang tua jadi harus ikut. Tapi keputusan buat kau keluar kuliah itu sebelumnya kau tanya ke orang tua dulu atau kau langsung keluar? Langsung keluar. Kau macam mau yakinin orang tuamu nggak, macam mak saya kalau macam tidak kuliah saya bisa sukses, kau pernah nggak kayak gitu? Saya tidak perlu bicara sih, saya langsung buktikan aja. Siap rumah baru. Laki-laki. Hormat. Karena percuma kita bicara tapi mereka tidak mengerti itu. Betul. Betul kan tidak? Ya, betul. Betul kawan. Mereka tuh butuh bukti. Iya. Itu yang saya bilang, saya punya cita-cita ini sebenarnya cuma buat nganggur, makanya kenapa saya lanjutin. Itu kepikirannya tuh semester berapa? Dari waktu Udin keluar sudah. Aduh, harusnya ada kan Udin lagi. Tapi kawan, saya tanya dia, saya penasaran. Kok dulu waktu berhenti kuliah itu kok ada pikiran nggak macam kira-kira saya punya jodoh nih, sarjana nih, saya malu nggak gitu? Maksudnya ini tidak bukan menjatuhkan, tidak, maksudnya nanya aja karena pasti laki-laki gitu kan ada rasa cowok kan ya. Pasti kayak macam kalau saya nikah sama perempuan sarjana nanti saya kayak gimana gitu. Ada pikiran kayak gitu nggak? Lebih ke ini sih, masalah dia kaya atau tidak. Kalau masalah untuk dia kuliah atau apa itu tidak jadi masalah sih buat saya. Lebih ke orang tuanya tuh kaya atau tidak, dia terima atau apa adanya atau tidak. Ada gambaran nggak jodoh yang kamu mau temuin nanti? Gambaran bagaimana? Keinginan. Intinya tuh dia penurut saja. Bisa coba. Kalau bilang A harus A, kalau B B. Tapi kawan, sabar Pikachu, sabar. Saya penasaran. Saya pernah baca tuh di mana ya? Saya pernah baca katanya sebenarnya tugas suami itu termasuk mencuci baju dan merapikan rumah, dan dia wajib tahu istri itu sebelum nikah bahwa itu bukan tugas wajibnya istri, tapi istri boleh membantu. Dan mungkin saya pikir yang kita sebagai laki-laki jalani selama ini, mungkin kita pikirnya oh istri harus diam di rumah, harus siap buat disuruh nyuci, nyapu apa segala macam, masak.
tapi kita nggak sadar bahwa dalam Islam sendiri tuh kayak macam memuliakan seorang wanita. Jadi kayak macam itu cuman tugasnya wanita sebagai untuk membantu kita, tapi ternyata itu tugasnya kita, termasuk menafkahi dua hal, misalkan memberi kebutuhan khususnya sebagai dana buat shopping, belanja pakaian apa segala macam. Terus yang kedua memenuhi kebutuhan keluarga, mungkin makanan, terus tempat tinggal. Jadi hal-hal seperti ini ya sebelumnya udah pernah terpikir belum sampai kita bahas ke jodoh gini buat teman-teman cowok nih? Kalau itu sih lebih ke sudah dipikirkan sebelumnya sih, sampai keuangannya, ke nanti ke depannya bagaimana, nanti punya anak bagaimana, itu sudah dipikirkan semua. Cuma bagaimana dari pihak perempuannya, atau dia mau membantu kita atau menyiksa kita. Kalau Bapak Yasin nih, gambaran soal jodoh ke depannya nih mau yang kayak gimana nih? Gambaran apa nih kalau untuk dari yang saya lihat? Wih, guys, kita punya waktu sisa 10 menit pas. Kayak kok closing sudah saya. Closing ya? Lanjut di mana ini? Kalau untuk saya, kalau untuk gambaran kayak gitu, saya belum kepikiran ke sana. Belum sampai ke sana, Bayu. Belum sampai ke titik. Karena untuk sekarang nih kayak saya juga masih sama kayak yang kau bilang, di posisi yang menganggur tapi tidak tahu bikin apa nih. Mungkin kayak kalau kayak tidak pantas gitu, kayak misalnya kita langsung untuk pikir ke sana tuh. Kalau kayak Rasidin kan dia sudah ada lah, dalam arti dia sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Kalau orang ini kan masih apa? Pas kuliah itu, pas kita kuliah dulu itu Rasidin dia sudah berjuang, dia sudah pikir ke sana. Kalau orang mungkin saya belum ada persiapan. Ayo, maksudnya banyak hal yang kita harus siapkan. Sebenarnya maksudnya kan apa nih, laki-laki tuh harus mempersiapkan, biarpun dia belum ada, tapi dia harus memikirkan itu. Dan sebenarnya ketika kita takut buat rezeki kita ke depannya kita tidak dapat, itu kita sudah berdosa besar. Kita sudah meragukan Allah. Betul. Tidak boleh. Oke. Jadi Yasin gas sudah. Oke, nanti. Yana gambarannya gimana nih terakhir, Yana nih closing nih? Iya, Nan. Kalau saya sebagai perempuan, sekarang ini kan saya ada pacar, tapi pemikiran orang tua itu laki-laki yang bekerja terus PNS kayak gitulah. Rasidin parah sih itu. Tapi kan kalau saya kan tipe cowok itu kayak tipe Bagumis. saya bukan, maksudnya kayak kalau tipe saya tuh kayak terima laki-laki tuh apa adanya. Dia tuh ada kerja atau tidak ya jalani saja. Oh iya, kan ada harta warisan. Nggak gitu. Betul. Idin kok bisa bilang gitu, parah. Sebenarnya bro, kayak Yana nih bagus sih. Maksudnya dia menghargai setiap usaha yang dilakukan laki-laki walaupun itu belum maksimal. Misalnya gini, cewek yang tidak memberatkan buat seseorang buat mendekat itu bagus sekali. Tapi kita bukan berarti kita harus merendahkan seorang wanita yang ketika sudah membuka pintu jalan buat menuju dia, tapi malah kita santai-santai, malas nggak usah aja, dia juga terima saya. Jangan kayak gitu. Gas tinggal. Kalau tidak ada perjuangan, dia walaupun nganggur tapi dia ada pergerakan untuk belajar, tempat kerja, kakak ipar. Jadi kamu mau kerja atau tidak ya dari kau, karena itu kan kamu punya masa depan. Ya, nanti saya belajar. Idin, sudah next time baru kita bahas soal ini ya, apa gunung, hutan, terus rock climbing, diving, camping segala macam tuh next aja. Ini kayaknya sesi ini cuma buat tentang wisuda deh. Iya. Kayak masih bisa, sebenarnya masih bisa sampai
azan subuh ini sebenarnya. Iya, apa gempa susulan ya? Jago kak, kepala sakit. Woi, bangun pagi-pagi tuh kepala pusing kayak. Jam Weh. 7 kawan. Kalian bisa jam 11, jam 10. Saya perempuan, jam 7 tuh harus bangun. Oke guys, 5 menit Saya terakhir. harus bangun subuh. Iya. Apa lagi? Kalau kau bilang apa lagi berarti kita masih mau tambah waktu. Yang kau bilang gitu. Oke guys, Tutup. kita close dulu sampai di sini. Kesimpulannya apa? Kesimpulan. Nanti kita lanjutkan lagi. Hah? Kesimpulan. Kita harus pakai kesimpulan di akhir terus. Kesimpulannya gimana? Kau tadi tidak nyimak. Martabak itu enak. Kau tadi tidak simak kayak baik. Kesimpulannya begini, kalau mau berusaha jangan di sampai di tengah jalan aja. Oke? Sesimpel itu. Bayu makan tuh. Kau lihat ini sudah 1 jam 30 menit idin Jetli. Kau baru kau cuma Itu sesimpel itu, biar dia nonton di podcast lebih jelasnya lagi. ini kan sudah. Kayaknya nih Martiana harus nonton. Jadi begitu teman-teman. Ya untuk angkatan 15 semangat. Udah kata Bayu tuh semangat. Semangat. Pokoknya harus bisa lah. Apapun yang terjadi, jalan aja jalan. Ingat selalu kata-kata Gojek pasti ada jalan. Harus pokoknya kita tuh harus terus bergerak walaupun itu berjalan perlahan. Nikmatin aja prosesnya. Oke teman-teman, bagaimana Bapak ini kesimpulan sudah Bapak? Kesimpulannya intinya apa? Kesimpulan ini kesimpulan. Wih, 1 menit. Intinya jangan mudah menyerah, itu aja toh. Saya sudah kapa? Saya sudah. Oke, coba. Iya, ya sudah. Kesimpulannya tuh untuk teman-teman yang belum selesai, kalau mental masih di bawah itu jangan langsung menyerah. Kalau sudah dibentak apa-apa tuh jangan menyerah. Lurus saja, jalan terus. Apapun yang terjadi, jalan saja terus. Anggap aja ya air yang mengalir. Mantap. Oke. Terima kasih Bayu. Tuh sudah ambil kup waktu. Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau punya nasi su tak masak ulang kapan? 2 jam nih. Kawan demi Tuhan, kawan kucing makan kah sabar ya? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk follow dong punya Instagram. Sapu ikan hilang kawan. Ikan hilang. Sabar kasih mati lu. Oke, baik. Siap. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Dan langsung mati.